Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah kita dibuka dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-17, pasal yang ke-7, ayat yang ke-16, ayat yang ke-7 dan yang ayat ke-16 yang berbunyi demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa, dan akan lahir daripadanya. Kita akan kembali menyanyikan satu lagu dari KPPK nomor 62. Ku mau puji tentang rahmat-Mu. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku puji. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu, agar mereka tahu kan setiamu, agar mereka tahu kan setiamu selama-lamanya. Ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang rahmat dan anugerah-Mu, ku mau puji tentang anugerah-Mu. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami hadir memenuhi undangan ibadah. Kami menyadari betapa tidak layaknya kami untuk berada di dekat kaki-Mu. Namun kami memberanikan diri untuk memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon
agar Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami mengaku betapa seringnya kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati teman saudara kami. Betapa sering pula kami menjauh daripada-Mu, mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tuhan, betapa sombongnya kami ini. Kami mohon ampun dan kami mohon bimbingan-Mu agar kami boleh senantiasa berada di dalam jalan-Mu yang benar. Ajarkan kami untuk selalu rendah hati mendengar teguran daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa pengakuan ini. Amin. Sebagai umat yang telah diampuni dosanya, marilah kita mendengarkan berita anugerah sebagai petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Roma pasal yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-25 yang berbunyi demikian. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk saling memberikan salam pada saudara-saudara di rumah. Kita akan segera mendengarkan uraian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan sekali lagi memuji Tuhan kita dengan menyanyikan lagu KPPK 231 Ikut Yesus sebagai lagu yang mengantarkan penguraian firman Tuhan. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke sorga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus lewat jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena Ia di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Ku ikut Yesus tempuh jalan yang susah, rohku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di sorga Ia besertaku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana Ia pimpin ku mau ikut Dia. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Salam dari Majelis dan Jemaat GKI Harapan Indah kepada Majelis dan Jemaat di GKI Agape. Tuhan beserta saudara. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan di pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga kami untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun secara virtual kami hanya menonton, biarlah hal ini tidak mengurangi kesakralan di dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Tanpa terasa kami sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kiranya kami pada minggu ini boleh kembali merenungkan mengenai kepengikutan kami kepada Kristus dan bagaimana kami merefleksikan diri kami di dalam mengikut Tuhan sejauh ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai 38. Jika Bapak Ibu saudara sekalian sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Di bawah judul perikop, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat ketika saya pelayanan di Kota Medan. Waktu itu saya lagi bersantai, lagi nongkrong di sebuah kopi tiam bersama dengan anak-anak pemuda saya. Mulailah pembicaraan yang ringan sampai akhirnya masuk ke ranah teologi, Bapak Ibu. Nah, pada waktu hampir masuk ke ranah teologi diawali dengan satu cerita dari anak pemuda saya. "Cuantau," katanya, "aku punya teman Cuantau. Waktu itu dia cerita, enak ya jadi orang Kristen." Saya mendengarkan dengan seksama, kira-kira apa ceritanya. "Kenapa enak?" menurut saya bertanya. "Iya Cuantau, teman saya ngomong, jadi orang Kristen itu bisa nabung, bisa hemat." Saya langsung mengernyitkan dahi dan bertanya. Dia lanjut ceritanya. "Iya Cuantau, teman saya ngomong gini, jadi orang Kristen enak, nggak usah buang uang buat beli dupa, beli uang sembayangan. Minggu lalu kan kita kalau ikut tradisi ya, ada upacara bakar uang untuk dikirim ke alam baka sana ya. Itu minggu lalu ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih punya saudara yang sangat kental. Kemudian nggak usah mikirin untuk merawat kuburan, kemudian bayar uang iuran per bulan, kalau misalnya bayar uang dan sebagainya. Wah, pokoknya iri contoh teman saya ngomong kayak gitu. Saya hanya manggut-manggut Bapak Ibu dan hanya senyum-senyum aja.
Bapak Ibu, saya pikir di dalam pembicaraan itu, saya pikirkan, waduh, ini berarti di sini anak-anak pemuda masih memikirkan bahwa ikut Tuhan hanya membicarakan tentang untung dan rugi, cuan dan tidak cuan. Nanti kalau misalnya ada masalah, ada penderitaan, gimana ya? Apakah mereka masih mau dan rela untuk ikut Tuhan? Apakah di tengah jalan ketika ada masalah, mereka lalu meninggalkan imannya dan kembali kepada tradisi yang lama? Ini Bapak Ibu yang saya pikirkan dan juga saya tanyakan kepada anak pemuda saya. Nah, kalau kalian ngomongin tentang cuan bocuan di dalam ikut Tuhan, nanti kalau ada masalah gimana? Kalian masih mau ikut Tuhan atau enggak? Karena Bapak Ibu, saya sendiri melihat dan masih mencermati tentang anak-anak yang pernah saya didik di kota Medan itu, mereka bisa giat aktif di dalam gereja, tapi ketika ada masalah, mereka tiba-tiba bisa kembali lagi. Bapak Ibu, saya nggak berusaha untuk mengeneralisasi, tapi dilihat kasus per kasus yang pernah saya temui. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari, kita pun terkadang masih punya pola pikir cuan bocuan di dalam ikut Tuhan. Tanpa kita sadari, pola pikir ini sudah mendarah daging, mempengaruhi hidup kita. Karena masing-masing dari kita ini punya worldview, pandangan dunia yang diteruskan, diturunkan dari generasi ke generasi, tanpa kita sadari itu sudah mendarah daging. Dan ketika kita jadi orang percaya, kepercayaan yang masa lalu meskipun kita nggak pegang lagi, tapi itu diwariskan, kita masih punya pola pikir itu, cuan bocuan di dalam ikut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pola pikir seperti ini juga yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Orang-orang Yahudi punya satu konsep bahwa Mesias yang akan hadir itu akan menyelamatkan mereka. Dari keturunan Daud akan mengalahkan musuh-musuhnya. Dari keturunan Daud akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Mereka masih punya konsep Mesias politik, Bapak Ibu. Mereka masih punya konsep Mesias yang akan mengalahkan setiap lawan-lawan dari orang-orang Yahudi itu. Dan pola pikir ini, Bapak Ibu, terus turun-temurun. Dan sampai pada akhirnya di dalam diri murid-murid Yesus pun pola pikir ini masih ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini di Markus pasal yang ke-8 dikisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya sudah tiba di Kaisarea Filipi. Bapak Ibu, di tempat inilah Yesus mempertanyakan tentang siapa dirinya kepada orang banyak dan juga kepada murid-muridnya yang hadir pada waktu itu. Kenapa Yesus pakai tempat ini, Bapak Ibu? Karena di tempat ini adalah tempat politik yang penting, di mana kaisar di tempat ini diakui sebagai Tuhan. Selain itu, tempat ini juga merupakan supermarket berhala, Bapak Ibu. Jadi tempat di mana berhala, benda mati yang disembah itu, tempat orang memilih dewa-dewi untuk dibeli dan disembah. Wah, semua ada di sana, Kaisarea Filipi. Dikelilingi oleh batuan yang besar dan juga dikelilingi oleh supermarket berhala, jadi mereka bisa lihat jenis-jenis patung-patung dewa-dewi yang mereka mau beli. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini bahwa pertanyaan Yesus mengenai siapa dirinya diajukan di tempat, di konteks yang tepat saat itu. Bapak Ibu, kita melihat di sini Yesus memulai dengan pertanyaan mengenai apa yang orang-orang katakan tentang Dia. Hal ini Bapak Ibu tidak merupakan satu pertanyaan yang aneh, karena ini adalah suatu kebiasaan masyarakat Mediterania purba waktu itu. Zaman itu, identitas seseorang ditentukan bukan oleh diri sendiri, tetapi oleh komunitas yang ada pada waktu itu. Identitas itu ditegaskan ulang oleh orang-orang lain.
Maka kita melihat meskipun tentu Yesus mengetahui jawaban dari pertanyaannya, di sini Yesus ingin benar-benar mengetahui apa kata orang-orang yang mengikut dia, yang berbondong-bondong mau lihat mujizat Yesus tentang siapa dirinya. Yesus ingin konfirmasi dan dia ingin murid-muridnya mengidentifikasikan siapakah dirinya. Penilaian ini penting Bapak Ibu, karena Yesus ingin bahwa apa yang orang-orang katakan itu valid. Karena waktu itu juga ada satu pegangan oleh orang Yahudi, kalau ada seorang saksi yang mengatakan, kemudian kesaksiannya itu dilihat oleh 2 atau 3 orang, itu sudah valid. Nah itu sekarang orang banyak, lalu masing-masing memberikan kesaksian, dan kesaksiannya itu mirip-mirip dan klop, pada akhirnya apa yang dikatakan oleh orang banyak akan menjadi suatu kevalitan yang sah. Nah kalau kita membaca Bapak Ibu di kitab Matius atau Lukas yang paralel sejajar dengan kitab Injil Markus ini, kita akan mendapati jawaban dari banyak orang itu bervariasi. Ada yang mengatakan dia itu Elia, ada yang mengatakan bahwa dia itu nabi yang akan datang, ada yang mengatakan Yesus itu adalah guru dan lain sebagainya. Jawabannya variasi Bapak Ibu. Nah, di sini Yesus akhirnya bisa menilai bahwa mereka, orang banyak dan serta murid-muridnya belum mengetahui betul dan mereka tidak mengerti mengenai siapa Yesus itu. Dan disinilah Yesus bisa langsung melihat tingkat ketika mereka mengikut dia, ketika mereka berbondong-bondong melihat siapa Yesus, ternyata rupa-rupanya mereka hanya menginginkan berkat, cuan, dan lain sebagainya. Karena sebelum Yesus sampai ke Kaisarea Filipi, sudah banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita membaca di Markus pasal yang ke-7, kita bisa lihat di sana Yesus menyembuhkan seorang tuli, lalu ada perempuan Sirofenisia yang percaya, lalu ada perempuan yang Sirofenisia tadi itu anaknya sedang dirasuki setan, kemudian ada mujizat, kemudian Yesus memberi makan 4.000 orang, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebelum masuk ke dalam pasal ini. Dan di sini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebetulnya Petrus sudah menjawab pertanyaan Yesus ini dengan tepat. Nah itu kita bisa baca di ayat-ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-29. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Yesus di sini sudah tepat sebetulnya Bapak Ibu ketika menjawab tentang siapa Yesus itu. Namun Yesus tahu bahwa konsep Mesias yang dimiliki oleh orang Yahudi pada umumnya dan juga kepada Petrus itu konsep Mesias politik. Makanya Yesus melarang mereka untuk memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Karena Yesus nggak mau konsep Mesias politik ini tersebar kemana-mana. Kalau konsep Mesias politik ini tersebar kemana-mana dan orang Yahudi tahu bahwa Yesus adalah Mesias politik dalam pikiran mereka, maka akan terjadi keributan yang besar, huru-hara di mana-mana. Mungkin orang Yahudi juga akan mengkudeta pemerintahan yang ada waktu itu. Wah, terjadi kekacauan. Makanya Yesus ngomong, jangan kasih tahu kepada orang banyak. Ini antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu sampailah Yesus kepada orang banyak dan menanyakan tentang siapa dirinya. Dan lagi-lagi memang itulah konsep Mesias politik yang secara umum dimiliki oleh orang Yahudi. Lalu kita melihat Bapak Ibu ketika Yesus memberitahukan bahwa seorang Mesias harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari.
Petrus kemudian langsung tarik Yesus dan tegur Yesus. Bapak Ibu, di dalam bahasa aslinya kata menegur di sini memang suatu teguran yang keras. Tapi di sini teguran yang ditunjukkan oleh Petrus itu menunjukkan rasa kasih kepada Yesus. Kok Yesus ngomong kayak gitu sih? Kenapa Yesus malah mengatakan tentang hal yang jelek dalam tanda kutip menurut pemikiran Mesias politik mereka? Harusnya kan Mesias orang yang berkuasa, orang yang hebat, yang akan membebaskan dari penjajahan, tapi ini malah berkata sebaliknya. Nah, makanya Petrus menarik Yesus ke samping, menegur dia. Dan akhirnya Bapak Ibu, jawaban Yesus sangat mengejutkan. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu, di sini ada satu hal yang menarik kita bisa lihat terhadap diri Petrus. Sebelumnya Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Tapi sekarang Petrus malah tidak mau tahu tentang arti Mesias yang Yesus katakan bahwa Mesias itu harus menderita. Dan akhirnya Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis. Bapak Ibu, kenapa Yesus menegur dengan istilah enyahlah iblis? Karena di sini Petrus berusaha untuk menggagalkan kehendak Allah, menggagalkan rencana Allah yang Allah sudah tetapkan di dalam diri Yesus. Sama seperti apa yang dilakukan oleh iblis, bukan? Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun itu sebelum Yesus memulai pelayanannya, bukankah iblis juga berusaha menggodai Yesus untuk sujud menyembah kepadanya, tidak melakukan kehendak Bapa dan lain sebagainya. Nah, disinilah makanya Yesus menegur Petrus, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu kita bisa melihat Yesus langsung memberitahukan kepada orang banyak tentang syarat-syarat untuk mengikut Dia. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bapak Ibu, kalau kita membaca syarat yang diberitakan oleh Yesus ini, rasanya kok gampang-gampang sulit, tapi banyak sulitnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat satu demi satu dengan singkat. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri ini kalau satu kalimat penggantinya mungkin saya bisa terjemahkan sebagai the end of me. Akhir dari aku, akhir dari keakuanku. Ketika kita mau ikut Yesus, kita menanggalkan keakuan, kita menanggalkan ego kita, dan membiarkan Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita. Seperti apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalam diriku. Di dalam kitab Galatia pasal yang kedua. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang menyangkal salib. Memikul salib, bukan menyangkal salib, memikul salib. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ini, terkadang kita punya salah persepsi tentang memikul salib. Memikul salib ini bukan berarti ketika kita punya sakit penyakit yang nggak bisa disembuhkan, atau mungkin punya satu pergumulan yang akhirnya itu kita anggap sebagai salib. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa memikul salib bukanlah karena kesalahan atau dosa masa lalu kita, atau bukan karena gaya hidup kita yang rusak, makanya sekarang punya sakit penyakit, kanker lah, diabetes lah, atau gagal ginjal, yang kadang penyakit-penyakit terminal itu kita ibaratkan sebagai salib. Bukan, Bapak Ibu. Saya mau mengatakan di sini bahwa maksudnya memikul salib di sini bukan berarti oleh karena dosa atau kesalahan kita, bukan karena gaya hidup kita yang rusak dan akhirnya kita mengatakan itu salib. Memikul salib di sini adalah suatu serangan, penderitaan yang tidak terduga
oleh karena kita ikut Yesus. Misalnya kita dari keluarga yang belum percaya, Bapak Ibu. Lalu tentu saja kalau keluarga besar tidak setuju kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, mereka akan mengancam. Diusir dari rumah, namanya dicoret dari kartu keluarga. Nggak boleh menginjakkan kaki lagi ke rumah ini. Tahu konsekuensinya kalau ikut Yesus akan diancam-ancam seperti itu, akan menghadapi persekusi. Tapi rela menanggung itu semua. Jadi saya mau katakan di sini, memikul salib adalah rela menanggung penderitaan yang tidak seharusnya kita tanggung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memikul salib. Lalu kemudian setelah itu mengikut aku. Mengikut Yesus dengan segala keberadaan diri kita, dengan segala apa yang kita punya, menyangkal diri, memikul salib dengan segala apa yang Tuhan sudah syaratkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mampukah kita menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita refleksikan, kadang kita ini pengen serupa dengan Kristus. Kadang di dalam setiap doa-doa kita selalu ungkapkan, Tuhan, ku ingin menjadi serupa dengan Engkau. Serupa baik dan karyamu, serupa manis dan karyamu dan sebagainya. Serupa Engkau di hatiku. Tapi Bapak Ibu, pernahkah kita pikirkan bahwa ketika menjadi serupa dengan Kristus, kita pun harusnya juga serupa di dalam menanggung penderitaan. Kita mau baik-baiknya Bapak Ibu, serupa Kristus yang baik-baik, sifatnya, karyanya, memberkati orang, punya satu kebanggaan, memberikan dampak yang luas. Tapi ketika ngomong penderitaan, tunggu dulu Tuhan. Katanya mau serupa Kristus tadi, tapi ketika menjadi serupa di dalam penderitaannya, tunggu dulu Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berdoa mau menjadi serupa dengan Kristus, seperti Rasul Paulus di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, di sana dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Di sini Rasul Paulus ingin menjadi serupa dengan Kristus juga di dalam kematiannya, juga di dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menderita, kalau kita ada dalam kesesakan, tidak usah malu menanggung itu semua. Tidak usah takut, karena Dia sendiri telah terlebih dahulu menderita bagi kita. Makanya di sini Tuhan Yesus menekankan, kalau kita cermati di Markus pasal yang ke-8, ayat 35 sampai 38, Bapak Ibu, di sini Yesus memberikan satu penghiburan ketika kita ingin menjadi serupa dengan Kristus dan termasuk di dalam penderitaannya, jangan malu. Saya mau membacakan. Karena ayat 35, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Ayat 36, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu, jangan malu, jangan takut mengalami penderitaan. Karena penderitaan, masalah yang kita hadapi adalah suatu proses untuk mendewasakan kita, termasuk di dalam mendewasakan iman percaya kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah ini yang kedua, mari kita kembali merefleksikan kepengikutan kita kepada Yesus sejauh ini. Apakah konsep kita ikut Yesus sudah benar atau tidak? Apakah kita masih memikirkan untung dan rugi ketika kita ikut Yesus? Lalu kemudian yang kedua, kita mau refleksikan
Bagaimana sejauh ini kita ikut Yesus? Apakah kita sudah meninggalkan keakuan kita, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita? Meskipun ada masalah, aku tetap beriman. Meskipun ada penderitaan, aku tetap ikut Dia. Meskipun ada banyak hambatan di dalam hidup, aku mau menjadi semakin serupa dengan Dia di dalam penderitaannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita boleh kembali melihat perjalanan hidup kita langkah demi langkah ketika kita ikut Tuhan. Dan biarlah kita boleh tetap setia dan pada akhirnya nanti didapati setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, biarlah kami boleh tetap setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami boleh tetap setia mengikut Tuhan, meskipun ada dalam kesulitan, penderitaan, biarlah kami boleh semakin menyadari bahwa penderitaan yang kami alami pun merupakan sebuah proses jalan kepengikutan kami kepada Tuhan Yesus, di mana kami menjadi serupa dengan Kristus, bukan hanya mendapatkan hal-hal yang baik, tetapi juga serupa di dalam penderitaannya. Dan ketika kami menyadari akan hal itu, kami boleh meneladani Engkau ketika kami ada dalam penderitaan. Ketika kami menghadapi masalah, kami boleh melihat kepada Kristus sendiri di dalam kami mencari jalan keluar atas masalah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi dunia kami saat ini di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sepertinya tidak akan terselesaikan dalam waktu yang cepat meskipun sudah ada vaksin. Ya Tuhan, tolong kami agar kami boleh tetap setia untuk mengikut Tuhan meskipun ada dalam kesulitan ini. Kami nyadari ya Tuhan, dampak dari pandemi ini makin hari makin sulit, perekonomian makin tidak stabil dan tidak menentu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat untuk kami boleh punya kekuatan untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan untuk jemaat, anggota jemaat yang saat ini sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan boleh lawat dan Tuhan sembuhkan. Mungkin ada di antara anggota jemaat yang juga terkena COVID-19 positif. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan semangat, berikan kekuatan bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan sembuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk relasi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah kerja dari rumah dan sekolah dari rumah. Banyak waktu kami berkumpul dengan keluarga, namun kami merasakan banyak juga gesekan yang terjadi. Ya Tuhan tolong supaya Tuhan yang akan memberikan kami hati yang saling mengasihi dan saling mengampuni akan kesalahan daripada anggota keluarga kami. Relasi suami istri, relasi orang tua dan anak, relasi yang baik biarlah boleh terbangun di dalam keluarga kami. Berikan kami kedamaian di dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, untuk vaksinasi tahap yang kedua ini kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya semuanya Tuhan boleh pimpin dan atur sedemikian rupa. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan kami agar dapat berpihak kepada masyarakat luas dan untuk menangani pandemi ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di atas semuanya itu beri belas kasihan-Mu ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami dan untuk dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, persembahan yang mendasari persembahan kita terambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-22, ayat yang ke-26 dan ke-27. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Marilah kita menyanyikan lagu KPPK nomor 49, Ku Bersyukur Ia Tebusku, sebagai lagu yang mengiringi persembahan kita. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat melimpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya, tak damai di hatiku. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengucapkan syukur kami. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan cukupkan buat kami. Terima kasih atas teman dan keluarga yang senantiasa berada di dekat kami. Terima kasih atas perlindungan Tuhan yang tidak pernah berlalu daripada kami. Sebagai ucapan syukur, kami memberikan apa yang sesungguhnya berasal daripada-Mu. Berkati persembahan kami, berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ini. Ajarlah kami untuk dapat memberikan tubuh kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Demi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita, dan sebagai lagu penutup kita akan menaikkan satu lagu yang terambil dari KPPK 246, Setiap Langkahku. Setiap langkahku selalu ikut Yesus, Ia akan memimpin jalanku. Ku ikut Yesus. Setiap langkahku
langkah waspada, setiap langkah berdoa. Inilah jalan kemenangan, ku ikut Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan dari Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hosiana. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.